nol gelar di di kompetisi All England 2025 ini. Kita dari wakil Indonesia 0 gelar. 0 gelar. Tak ada pecah telur. Tidak ada pecah Tidak ada pecah telur. Iya. Jadi yang di tahun 2024 ya. Kita punya dua wakil di tunggal putra dan ganda putra. Tapi di tahun ini 0 gelar. Jong. Iya. Oke, badminton lover ya, berjumpa lagi di channel kita di acara Court Talk ya, berbicara tentang badminton dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, jadi terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah tonton acara podcast kita. Sekali lagi podcast kita hanya sekitar hiburan aja. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen ya. Yang belum komen, yuk di komen aja ya tentang acara kita atau bener atau enggaknya ya, teman-teman silakan komen aja di kolom komentar. Oke, seperti biasa kali ini saya ditemani oleh Coach Doni. Halo semua. Gimana, sehat? Agak pilek nih. Agak pilek ya, memang berhubung cuaca lagi kurang bagus. Benar. Iya. Nggak bosan-bosannya nih ya, kita berdua menyampaikan tentang info terupdate ya. Mudah-mudahan ini bener ya, kalau emang salah sekali lagi di komen aja ya, karena kita kan nggak full tonton setiap matchnya ya, hanya ngeliat sedikit aja atau info sedikit aja ya. Jadi kalau ada salah tulis komentar aja di bawah sini ya. Jadi buat teman-teman yang mau taruh sponsor juga bisa di sini nih ya. Di sini ada Captain Fresh ya, Captain Fresh ya, ini baru masuk sponsor. Bergerak di bidang ikan fresh, di mana ikan itu didatangkan ke hidangan Anda, ke piring Anda itu langsung dari lautnya langsung ke piring Anda atau ke meja Anda ya. Jadi buat teman-teman ya, langsung aja sambil nonton podcast ya, bisa sambil cemil-cemil ikanan hidangan laut atau seafood ya, di mana Captain Fresh ya. Masih terbuka juga iklan buat teman-teman yang mau taruh iklan di sini ya. Oke, iya Dan, langsung aja. Ya, gimana boleh? Kita sudah ngebahas dari awal All England 2025 ya. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemarin kita belum bikinnya. Sisanya tinggal dari semifinal ke final ya. Oke, menurut data nih Don, yang Doni pegang di sini, bagaimana nih ya, hasil ya? Apa kita langsung bicara hasil dulu atau hasil aja langsung hasil aja ya? Hasil pertandingan atau rekap pertandingan sampai di hari akhir nih. Oke, jadi kalau kita ngomongin hasil akhir nih, saya agak pilek-pilek gini tuh gara-gara hasilnya juga nggak bagus buat kita. Hasilnya nggak bagus. Iya, jadi memang kita 0 gelar di di kompetisi All England 2025 ini. Kita dari wakil Indonesia 0 gelar. 0 gelar. Tak ada pecah telur. Tidak ada pecah telur. Iya. Jadi yang di tahun 2024 ya. Kita punya dua wakil di tunggal putra dan ganda putra. Tapi di tahun ini 0 gelar. Jong. Ya, untuk di posisi satunya ya. Posisi satunya. Jadi kita mau bahas di partai final, kita mulai dari tunggal putra ya Om ya. Tunggal putra, ya. Ya, jadi di tunggal putra itu kita ada yang berhasil menjadi juara itu adalah Si Yuqi, di mana di final dia berhadapan dengan wakil dari Chinese Taipei yaitu Xiao Hao Li. Ya. Berbicara tentang Si Yuqi, Si Yuqi ini memang di ranking BWF ya, ini memang peringkat 1 ya. Peringkat 1 di BWF ya. Jadi memang untuk ranking gelar nomor 1 ini masih belum tergoyahkan nih. Masih belum tergoyahkan. Ya, masih menduduki puncak klasemen paling atas. Aduh. Oke, yuk lanjut lagi Don. Betul. Ya, tadi kan itu di finalnya, di mana di partai semifinal Si Yuqi berhasil melawan rekan senegaranya sendiri, Li Shifeng. Sama-sama China. Itu di partai semifinal, akhirnya dia melesat ke final ya kan. Kalau yang uniknya dan menariknya bahwa di partai semifinal yang satunya lagi, Xiao Haole dari Chinese Taipei itu berhadapan dengan wakil yang nggak diduga-duga dari
Alex Lanier dari Prancis nih Om Bule. Prancis. Iya. Ini negara yang ibaratnya kalau dari tahun-tahun lalu itu mungkin ya Nggak diperhitungkan. ada masuk di tiap open ya. Prancis ada, cuman ya ini memang nggak diperhitungkan sama sekali ya, Iya. dia bisa masuk sampai babak ke semifinal. Khususnya di tunggal putra ya. Kalau di ganda putra kan nama yang sudah terkenal kan Popov ya. Itu cukup terdengar lah namanya. Nah, Tapi ini untuk Alex Lanier baru dia bisa menempati di babak semifinal dan itu kejutan lah buat kita semua. tuh pemain Prancis aja bisa, masa ya Indonesia ya yang ada gelar-gelarnya ini masa ya jong bener ini, aduh. Oke Don, lanjut aja lah ya. Lanjut, kemudian kita dari sektor tunggal putri Om. Dari tunggal putri itu juaranya itu dari favoritnya Om Bule yang kemarin, kalau teman-teman nonton episode yang lalu, favoritnya Om Bule itu dari Korea Selatan. Ya, jadi Ang Seung. ya betul, benar Om Bule tahu. Ya, di mana dia berhasil, di mana An Seung itu berhasil mengalahkan wakil dari China Wang Qiyi. Wang Qi. Di mana sebelumnya dia harus berjuang keras juga untuk mengalahkan wakil dari di semifinal, mengalahkan Akane Yamaguchi dari Jepang. Betul. Teman-teman tahu tuh ya, Akane Yamaguchi ya, ibaratnya pemain Jepang ya, kalau bicara secara postur ya, secara apa itu di bawah rata-rata, tinggi badannya. Tinggi badannya, cuman ya mungkin dengan mental, dengan kekuatan dia ya, dia bisa tembus ya. Kan sempat juga masuk ke rank 1 ya, betul, di dunia ya untuk Akane, tapi di All England ini ya memang harus mengakui lawannya ya, akhirnya tidak mendapatkan gelar di betul. All England 2025 ini ya. Tapi ada sesuatu yang menarik gak di antara di tunggal putri ini? Kayak tadi kan tunggal putra ada yang menarik nih dari Prancis yang tidak diperhitungkan atau nongol, tapi kalau di tunggal putrinya nggak ada show. Nggak ada. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke sektor berikutnya nih Don ya. Nah, ini sektor yang kita pasti teman-teman pada nonton juga nih sampai begadang-begadang karena jadwalnya malam ya. Jadi ini adalah salah satu sektor yang ditonton pasti sama pemirsa semua, yaitu sektor ganda putra, di mana kita masih ada punya pemain di sektor itu Om Bule. Di semifinal. Iya, jadi kita bahas ganda putranya. Jadi untuk di ganda putra sendiri ya, kan kita di semifinal kita punya All Indonesian Semifinal. Jadi kita punya 2 pasang, itu ada Leo berpasangan dengan Bagas berhadapan dengan Sabar Reza yang independen. Ya, di mana ada yang menarik nih Om Bule di partai semifinal itu. Apa ya, itu? Biasanya kalau Indonesia ketemu Indonesia kan pelatihnya ngopi tuh. Oh iya, nggak ada pelatih. Nggak ada karena official, All nggak ada pelatih. Indonesia, Betul. Ya kan? Tapi di sini dua-duanya ada. Beda nih, kali ini beda. Kali ini beda. Kali ini untuk pertama kalinya juga yang saya lihat ya. Saya nggak tahu kalau sebelumnya pernah, tapi biasanya kalau All Indonesia Final tuh pasti nggak ada coach, nggak ada official. Tapi kali ini berbeda karena mungkin ya satunya independen ya. Jadi untuk Leo Bagas didampingi oleh pelatih utama kita dari PBSI, Coach Antonius Budi. Kemudian kalau dari Sabar Reza ya yang independen, dia didampingi oleh legendnya kita nih Om Bule, Hendra Setiawan. Coach Hendra. Iya, Coach Hendra tuh. Yang jadi udah gantung raket. Betul. Ya, tapi dia masih tetap berkecimpung di dunia badminton yang akhirnya sekarang ini dia menjadi salah satu pelatih. Iya. Ya. Jadi Sabar Reza ini yang independen didampingi oleh Coach Hendra Setiawan, yang dimana itu lagi rame diperbincangkan bahwa ini coachnya Naga Salju sebutannya tuh Om Bule. Oh. Karena kan pembawaannya tenang, kalem, mainnya juga gitu kan tenang, kalem. Tapi saya rasa instruksi-instruksinya itulah yang bisa memberikan Sabar Reza peluang bisa sampai ke semifinal Om Bule. Jadi dingin itu bukan harus beku. Bukan. Iya. Ini dinginnya mematikan. Dinginnya mematikan. Betul. Ya. Jadi ini kemarin ada naga api, ya ada naga air. Naga air. Nah ini keluar naga salju. Ya kita lihat aja gebrakan seperti apa ya. Betul. Yang akan dihadirkan oleh Hendra Setiawan yang digelari naga salju. Ya iya. Semoga kedepannya juga bisa mendapatkan atau mencetak pemain-pemain yang seperti naga api. Iya. Seperti Kevin Gideon ya. Betul. Cetakannya ini naga api. Betul. Oke, yuk sekarang kita lanjut lagi nih ya. Nah, tadi kan kita bahas soal sesuatu yang menarik bahwa tadi tidak didampingi dan didampingi ya. Nah, di partai semifinal itu
yang memenangkan pertandingan adalah Leo Bagas Om Bule. Leo Bagas. Dengan rubber game. Di mana set 1 21-14, set 2 dimenangkan Sabar Reza 21-17 dan set ketiga 21-15 untuk Leo Bagas. Jadi rapat juga tuh. Rapat. Oke, jadi untuk sabar ya, mesti sabar-sabar aja ya untuk menanti game-game berikutnya ya. Dan sekaligus ya namanya pasangan baru ya mesti sabar juga ya untuk mengumpulkan poin-poin ya. Betul. Biar bisa nanti lama-kelamaan itu dia naik peringkatnya. Ya memang ya mesti harus seperti itu. Nggak ada yang namanya sesuatu yang instan tahu-tahu langsung peringkatnya di atas ya kan. Memang harus dari awal juga ya. Iya, tapi kalau menurut pandangan saya tracknya tuh udah bener, tinggal dilanjutkin aja. Oke, lanjut buat naga salju. Nah, iya, dan dingin kemudian tapi tidak membuat beku. Dan kemudian untuk di babak finalnya Leo Bagas ya masih juga belum bisa memenuhi harapan kita Om Bule. Jadi karena pada saat dia berhadapan dengan pasangan Korea di partai final ya, Kim Won Ho dan Se Sung Jae, kita dipaksa kalah 2 set langsung Dua dengan set langsung dengan skor 19-21 19-21. Padahal cuma 2 poin aja ya. Iya. Padahal ya itulah ya memang apalagi namanya mental juara. Kalau begini bicaranya bukan masalah skill ataupun teknik ya. Mungkin secara skill atau teknik ya namanya pemain-pemain dunia itu semuanya udah hampir merata. Ya, yang membedakan itu hanya satu ibaratnya adalah mental juaranya. Ada nggak? Dan yang dibawanya itu rasa nasionalisme buat negaranya ya. Mungkin kalau mereka lebih jiwa nasional lebih ada, membuat nama Indonesia bagus ya mesti mati-matian ya. Tapi itulah namanya juga game, permainan ya. Kita nggak tahu ya, ada menang ya ada kalah. Yang penting kita harus terima secara sportif aja. Betul. Iya. Kemudian kita lanjut ke sektor ganda putrinya Om Bule. Ganda putri. Nah di ganda putri itu all final Jepang. All final Jepang. All Japan final. Jadi dua pasangan itu dari Jepang, yaitu ada untuk juara satunya ada Nami Matsuyama berpasangan dengan Chiharu Shida. Nah ini salah satu favorit saya nih Om Bule. Di mana dia berhasil mengalahkan rekan sejawatnya Yuki Fukushima berpasangan dengan Mayu Matsumoto. Ini gamenya juga rapet nih, walaupun sama-sama senegara, rubber game. Jadi nggak menang gampang juga, jadi sama-sama punya gengsi untuk menang. Tapi kalau ini pelatihnya pada ngopi semua dong? Ngopi, ini kayaknya harusnya ngopi nih, nggak kayak yang tadi. Nggak ada. Ya, dan juga yang uniknya lagi kedua pasangan dari ganda putri Jepang ini di partai sebelumnya, partai semifinal, sama-sama juga meluluh lantahkan pemain dari Cina dua-duanya. Wow, tembok Cina runtuh sama Jepang. Yes, ya, betul. Tapi tinggal di ganda putri. Iya. Nah. Jadi di All England kali ini ganda putri Jepang sangat-sangat mendominasi Om Bule. Ya, jadi ini juga mungkin buat jadi pelajaran juga ya buat Indonesia juga ya. Bagaimana caranya ya intinya harus bisa mencetak ya ganda putri ini ya kan, karena di Indonesia ini pemain-pemain putri ini memang agak-agak susah ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu PR juga nih ya buat federasi kita ya. Yang setuju tulis komentar di bawah ya. Oke. Kemudian ada di sektor terakhir Om Bule. Terakhir. Kita ada di ganda campuran. Nah, kalau tadi di ganda putrinya ada All Japan Final, kalau di ganda campurannya All China Final. China. Emang China kalau ganda campurannya luar biasa banget. Luar biasa. Semenjak zamannya Cheng Siwei, Huang Yachong tuh udah ngeri banget itu memang permainannya. Ditambah dengan junior-juniornya yang merangkak naik nembus itu. Jadi kalau kita bilang stop pemain itu nggak habis-habis tuh. Itu kalau tempur itu lapisan tentaranya itu udah banyak di belakang. Kalau kita cuma 1-2 belakang jebol. Ini udah. Sampai 7-8 ke belakang masih penuh. Masih banyak. Iya. Di mana di juara satunya itu ada Kuo Shinhwa berpasangan dengan Chen Fang Hui. Di nomor 2-nya yang ada Feng Yanche berpasangan dengan Wei Yasin. Oh, berarti Boyakyo nggak masuk ya? Nggak main kan? Nggak main dia. Gitu mulai. Nah, jadi itu dia tadi recap hasil dari semifinal dan final All England 2025 ini Om Bule. Jadi dimana di tahun 2025 ini All England ya di Birmingham ini, jadi Indonesia 0 gelar ya. Jadi memang sangat disayangkan banget ya. Memang All England ini kan termasuk sekali lagi ya ajang bergengsi ya. Ajang tertua dan paling bergengsi lah. Yang dicari-cari oleh namanya pemain badminton ya seluruh dunia. Jadi memang sekali lagi ya
patut disayangkan ya. Mungkin ini sekali lagi menjadi PR lagi ya buat Federasi Indonesia ya. Biar kedepannya sebelum itu Om Bule, sebelum kita masuk ke situ ya, kita mau ada tambahan sedikit recap bahwa kalau kita lihat dari komposisi player-player yang masuk ke semifinal dan final All England 2025, ini saya catat di catatan saya ya. Kalau nggak salah, nanti kalau salah teman-teman tolong koreksi komentar. Itu urutan pemain terbanyak itu nomor 1 itu ada China. Di mana di babak semifinal dan final itu totalnya dia ada 10 player. 10 player. 10 pemain. Di 5 sektor itu. 5 sektor? Iya. Ya, di 5 sektor ada 10 wakil maksudnya ya. Kemudian di urutan kedua itu ada Jepang dan Korea dengan masing-masing 3 wakil. Nah, baru kita dengan 2 wakil. Dan di mana 2 wakil kita kan di satu sektor aja. Iya. Kalau mereka ada di beberapa sektor. Terutama China, hampir di semua sektor itu ada Om Bule. Ya gitu. memang harusnya sih kita harus tiap sektor apa harus ada ya. Betul. Palingnya ada minimalnya 3 lah ya. Iya. Jangan 1 atau 2 itu kayaknya kalau buat benteng pertahanan itu ya masih jebol. Jebol. Nah, jadi kesimpulan dari bincang kita kali ini apa nih Don ya di All England 2025 ini? Jadi apakah mesti ada yang perlu diperhatikan ataupun ada yang perlu dibenahi ya, baik dari segi pemain ataupun dari segi pelatih ataupun dari federasinya, seperti apa kira-kira? Jadi kalau kita berkaca dari hasil di All England 2025 ya, harusnya ini menjadi tamparan keras untuk federasi dan juga para pemain. Jadi kita nggak menyalahkan untuk federasi saja, untuk PBSI saja, tapi juga untuk para pemainnya. Kita ambil contoh misalkan kenapa sih pemain-pemain kita, ganda-ganda kita yang bahkan rankingnya tinggi-tinggi itu bisa kalah dengan mereka-mereka dengan pemain yang baru-baru, independen bahkan seperti Sabar Reza bisa melesak sampai ke semifinal ya kan. Itu kan kalau misalkan nggak Sabar Reza mungkin Leo Bagus sudah kalah di semifinal karena sama-sama Indonesia sudah sering berlatih tanding, jadi masuk ke final. Mungkin kalau enggak kita nggak ada wakil di final malah ya kan. Jadi itu tamparan keras bagi federasi dan juga pemain itu sendiri, motivasinya itu loh. Ya, jadi mesti yang dibangkitkan lagi adalah motivasinya. Ya. Betul. Motivasi dari player itu sendiri. Dan kalau saya mungkin kalau bicaranya itu ya sekali lagi seperti tadi saya bilang tadi ya, untuk ajang bergengsi ini ya harusnya ya membawa rasa nasionalismenya yang paling tinggi. Ya, jadi jangan separuh-paruh. Ya kan, ibaratnya kayak kita berbicara zaman perang dulu ya kan, penjajah kita, para pahlawan kita ya mati-matian ngebela negara ya kan, harus seperti itu. Betul Om Bule. Ya jadi apalagi Don? Kalau untuk federasinya sendiri, kalau untuk jangka pendek ya pasti itu tadi saya bilang bahwa perlu adanya motivasi lebih untuk ke atlet-atlet kita. Dipikir gimana caranya untuk menjadi pemain-pemain yang sudah ada, yang sudah di lapis 1, di lapis 2 kita, pemain utama dan pemain pratama kita, mindset dan juga pola pikir, kemudian psikologinya itu harus dibenahi. Ya karena kalau secara skill harusnya sih kita nggak kalah. Iya, ibaratnya kan saya bilang tadi kan, secara skill, secara power, yang namanya pemain dunia itu hampir semuanya merata. Ya kan, nggak ada namanya pemain dunia ibaratnya yang tenaganya ibaratnya 10% nggak ada ya kan, otomatis 100% semua ya kan, memang dia pasukan siap tempur ya kan, ya cuman ya itu lagi sekali lagi mental. Betul. Ya pastinya mental ya. Dan kalau untuk jangka panjangnya ya harapan saya nih sebagai pelatih juga, walaupun saya di pelatih tingkat student atlet, anak-anak sekolahan, bahwa federasi itu bisa memikirkan regenerasi ke bawah. Jadi kalau kita ngomong harusnya sih udah dipersiapkan 3 generasi ke bawah dari sekarang. Jadi ya dari pemula tuh udah dipupuk, dari pemula yang sudah kita saring. Biasanya kita ada kejur coach, kejur prof, ya kan, baru prof baru seleknas kan. Nah di tingkat provinsi itu kan pasti ada muncul tuh anak-anak yang level pemula di usia pemula. Nah di usia pemula itu yang harus dirangkul, klubnya dirangkul, yang bagus-bagus itu, yang juara-juaranya itu di daerah masing-masing dirangkul, kemudian diberikan pemahaman nggak cuma untuk si atlet tapi juga untuk pelatih dibekali juga. Karena kalau saya lihat mereka itu dari China, Jepang, Korea itu bisa punya regenerasi yang baik, pemain lapisnya banyak itu karena mereka menerapkan yang namanya sport science dengan baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah sedangkan di kita ya saya rasa baru di pelatnasnya aja yang sport science-nya kencang, tapi di bawahnya yang bibit-bibitnya itu belum bisa diaplikasikan dengan baik. Sedangkan masa krusialnya itu kan yang di bawah. Betul, dari fondasinya kuat nanti kan ke atas lebih enak Om Bule. Nah itulah jadi ya teman-teman ya, itu salah satu ibaratnya keluh kesah ya. Ya masukan juga keluh kesah dari pelatih ya yang menangani pembibitan awal ya. Jadilah itulah
Ya jadi semoga ini didengar juga ya. Ya kalau emang bermanfaat, kalau emang bagus ya tolong disupport Ya. gitu loh ya kan. Kalau emang menurut kalian nggak bagus ya biar cuekin aja gitu loh ya kan. Ya ini salah satu apa ya namanya, ya unek-unek lah ya kan gitu loh. Jadi sebagai buat pertimbangan aja ya. Walaupun di All England ini kita 0 gelar, tapi ke depan kita kan masih ada Swiss Open dan juga Open yang lain ya. Jadi kita nggak putus di sini aja ya. Kita akan coba mengulas atau mengkomentari ya tiap Dengan gaya kita Open sendiri. dengan gaya kita sendiri ya, dengan cara kekonyolan kita sendiri ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman sekali lagi kalau memang ada kata-kata kita yang salah ya, tolong dikoreksi aja ya. Kalau emang bagus silakan diambil. Oh tapi sebelumnya ini saya lupakan kemarin Doni cerita ya, mau tahu pemain favoritnya Doni ya, tunggu next episode ya. Ini kan udah episode Next episode terakhir ya? next episode ya. Coba kita tanya dulu ya. Kemarin Don janjinya apa ya, Janji apa nih? pemain kesukaannya nih ya. Hah? cewek. Ya terserah mau cewek mau cowok ya. Oke. Jangan Kalau- banyak-banyak, satu-satu aja, kebanyakan durasinya. Ya, ayo. Ya kalau pemain cewek sebenarnya saya sama Om Bule. Itu ada An Seyong. Ya, tapi kalau saya alasannya berbeda dengan Om Bule. Apa tuh? Kalau menurut pandangan saya, An Seyong itu bermainnya dengan sangat rapi, dia punya penguasaan lapangan baik. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya dia masih ada satu kekurangan Om Bule, Apa tuh? yaitu explode-nya, daya ledaknya. Oh. Jadi kalau misalkan saya kan pernah nonton dia langsung juga ya waktu itu di Indonesia Open berhadapan dengan Chen Yufei. Nah, kalau Chen Yufei beda tuh, dia ada daya ledaknya tuh lebih cepat dia main. Tembakannya tuh lebih cepat. Nah, kalau An Seyong daya ledak tembakannya nggak sekeras pemain-pemain lain. Oh, jadi masih ngambang-ngambang aja. Iya, jadi tembakannya tuh nggak mematikan sekali. Beda sama Chen Yufei punya tembakan yang bisa mematikan. Kalau dia nggak mematikan, tapi ya tadi saya bilang bola kemana aja, ayo gitu. Itu yang saya suka. Jadi orang nontonnya, ih nggak mati-mati, ih nggak mati-mati, hidup lagi, hidup lagi gitu. Jadi bisa buat ini apa hiburan juga. Hiburan. Ya, entertain ya. Jadi Betul. kalau kita bilang itu An Seyong itu ya pemainnya ya bisa bilang entertain lah ya. Gitu. Itu siapa lagi satu lagi? Udah katanya satu Oh, satu aja. Parah. Kemarin saya dua. Kita masih ya. bahas An Seyong aja dulu. Ya udah, Ya kan? mungkin sebelum penutupan ya, mungkin di sini juga saya mau kasih satu tip lagi nih buat teman-teman semua ya. Jadi kalau memang teman-teman lagi cari raket yang tipikal buat bermain attack, nah itu sesuai dengan kalian, tipe buat main serang, bermain attack ya. Jadi saya di sini sarankan teman-teman cari sekali lagi raket yang memiliki BP di angka 295 sampai dengan 300 lebih ya. Ya dimaksimalkan di angka 300 lebih. Karena dengan BP di angka 300 lebih itu bisa memaksimalkan power, kekuatan dalam melakukan attack ataupun buat bermain smash ya. Itu aja ya. Jadi ya itu aja salah satu tip ya dalam memilih raket ya. Kalau mau tip-tip berikutnya Nanti di next episode. di next episode lagi ya. Tetap di acara kesayangan kita yang pastinya berbicara tentang sudut pandang badminton dari sisi yang berbeda. Acara apa kita dong? Court Talk.